Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara'ayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara'ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallahu wa sadaqar rasul karim. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Agustus. Ada apa dengan Agustus? Pitulasane tanggal pinten? Ya. Hari kemerdekaan ada di bulan Agustus. Kita akan coba membahas bagaimana sih sebenarnya seorang muslim itu mestinya mensyukuri, cara mensyukuri nikmat merdeka itu gimana? Yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini itu. Dan kalau boleh kita tahu, yang mempengaruhi kadar syukur seseorang itu apa? Ya, yang mempengaruhi kadar syukur seseorang itu apa? Maksudnya contohnya kados niki. Kinten-kinten syukure jenengan nek entuk rezeki sedinten 50.000, syukur napa mboten? Syukur napa mboten? Syukur nggih. Ngene ngucap alhamdulillah kepripun? Nek 50.000 ucapane alhamdulillah pripun? Alhamdulillah. Nek sedina kok jenengan rezekine 100 juta, ucapane alhamdulillah pripun? Itu persis, ibu-ibu itu persis. Mungkin sampai nangis-nangis, sampai sujud-sujud. Kenapa? Kenapa? Merasakan bahwa nikmat yang didapat sedemikian besar, sedemikian banyak. Nikmat merdeka seperti itu. Kita kebetulan lahir di era 60-70, tidak merasakan zaman pergerakan, zaman perintisan kemerdekaan. Kita tidak merasakan bagaimana saat dijajah Belanda, saat dijajah Jepang, saat harus mempertahankan ya, agresi militer Belanda 1, 2 dan seterusnya, sehingga mungkin kita senang-senang saja ya. Kita mungkin tidak menganggap bahwa merdeka itu adalah satu nikmat besar. Insya Allah pekan depan kita bahas tentang hakikat jiwa yang merdeka. Nah, hari ini kita bahas ini dulu. Makanya untuk menyadari betapa besarnya nikmat merdeka itu, saya ajak sebelum nanti kita bahas bagaimana cara mensyukurinya, saya ajak membuka lembar sejarah ya. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh umat atau mungkin saudara-saudara kita terdahulu. Dan ini pun saya ambil nanti karena faktanya nanti yang banyak berjuang melawan Belanda itu dia adalah santri dan juga ulama, ya kita ambil mereka. Sengaja saya pilihkan itu kenapa? Hari ini kita berada di suatu zaman di mana kayaknya peran umat Islam itu dinihilkan, seakan-akan sumbangsih umat Islam di dalam sejarah, sehingga kemudian NKRI tegak itu kayaknya kemudian dinomor sekiankan. Nanti kita akan dudukkan seperti apa sebenarnya duduk permasalahan sejarah yang ada seperti apa gitu ya. Baik, kita tidak akan berpanjang lebar. Kalau sejarahnya nanti kita akan kutip, mungkin pernah saya bahas, tapi kita akan ambil 2 tokoh aja. Nanti hampir semua tokoh perjuangan sebenarnya adalah ulama, santri, kaum muslimin dan seterusnya ya. Baik nih, ada yang kenal sosok ini?
Siapa nih? Coba kalau dilihat tampilannya, keren nggak? Pakai blangkon apa pakai apa ini? Sebuah jenggotan nggak? Jenggotan. Bajunya kayaknya pakainya jubah. Radikal nggak? Radikal. Kalau yang seperti ini radikal. Coba siapa namanya nih? Beliau bernama Muhammad Sahab. Lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Waktu itu masih namanya belum Indonesia, Hindia Belanda. Tahun 1772. Wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotak, Pinelang, Minahasa. Sekarang ikut Sulawesi. Jadi sengaja banyakkan pahlawan-pahlawan itu kemudian diasingkan jauh dari tempat tinggalnya supaya bisa meredam pengaruh perlawanan mereka terhadap Belanda. Sengaja seperti itu. Dia seorang ulama, beliau seorang pemimpin, beliau seorang pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri. Padri itu ulama. Dari tahun 1803 sampai tahun 1838. Berapa tahun? Subhanallah. Perang 35 tahun kaum muslim. Yang kemudian kita lebih mengenal beliau dengan sosok Tuanku Imam Bonjol. Kita tengok dulu apa latar belakangnya sehingga kemudian terjadi perang Padri, perang dahsyat yang kalau kita sebut menguras betul energi dan juga pendanaan yang dimiliki oleh VOC Belanda pada waktu itu. Latar belakangnya sebenarnya menarik. Ya. Sepulang para padri ini, para ulama itu dari kota Mekah, karena mereka belajar cukup banyak jumlahnya. Para padri ini termasuk Muhammad Sahab itu baru pulang dari Mekah, melihat satu kondisi yang menarik. Kerajaan Pagaruyung pada waktu itu yang notabene-nya juga sebenarnya kerajaan muslim, ternyata kehidupannya itu jauh dari kehidupan Islami. Kebanyakan laki-lakinya siang hari kongko-kongko, nongkrong-nongkrong di lapau-lapau yang ada di pinggir jalan. Tahu lapau? Bahasa sekarang angkringan. Cuma kalau sekarang di angkringan adanya wedang jahe karo nasi kucing, tapi kalau dulu tua, mereka mabuk-mabukan, adu jago, berbagai permainan judi, sementara istri-istri mereka yang disuruh bekerja dan berbagai perbuatan khurafat dan syirik yang lain. Sehingga kemudian para padri yang baru pulang dari Mekah ini kemudian mencoba mendakwahkan bagaimana Islam yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akidah yang benar, bagaimana akhlak yang mulia. Cuma sayang, ini mendapatkan perlawanan keras dari kaum adat. Sehingga kemudian terjadilah peperangan, perang saudara antara kaum adat dengan para padri, dengan para ulama dan santri. Ini perang ini. Dan kurun waktunya luar biasa, 1803 sampai 1821. Coba kalau lihat ada pribumi kok kemudian bersengketa, Belanda rasanya gimana? Senang sekali. Maka kemudian momen ini diambil betul. Tahun 1821 biasa yang namanya Belanda hari ini orang-orang kafir pun sama pasti akan lebih memilih berpihak dengan Islam atau dengan adat. Dengan adat. Sehingga tahun 1821 kaum adat bekerja sama dengan Belanda untuk melawan para padri ini. Kaum adat kerajaan Pagaruyung pada waktu itu kerjasama dengan Belanda untuk memerangi ulama dan santri yang ada di Sumatera Barat. Tapi dengan konsekuensi kerajaan Pagaruyung harus menyerahkan wilayah Minangkabau berada di bawah kekuasaan Belanda. Inilah yang disebut dengan
politik divide et impera, dipecah belah untuk dikuasai, seperti itu. Cuma dalam kurun waktu yang cukup panjang ini, kaum adat itu merasakan ketika berada di bawah kekuasaan Belanda itu tadi, Minangkabau diserahkan kepada Belanda, bukan kemudian mereka menjadi lebih nyaman, mereka lebih tertindas, mereka lebih terzalimi. Sehingga kemudian terjadilah tahun 1833 ada proses kesepakatan antara kaum adat dengan padri, kerajaan Pagaruyung dengan para padri, yang dari perjanjian ini, perundingan ini tercapailah kesepakatan antara adat dan padri. Sepakat nih, kerajaan Pagaruyung akhirnya sepakat bahwa adat basandi syara, syara basandi kitabullah, bahwa adat yang ada di sana harus sesuai dengan syariat, syariat harus berdasar kepada kitabullah. Subhanallah. Sampai hari ini Kota Padang tulisan ini masih ada, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Nah, setelah itulah terjadi perlawanan terhadap Belanda semakin menguat. Sangat dahsyat pertempuran pada waktu itu. Digambarkan ini oleh seorang pelukis dari Belanda nih, kondisi pertempuran padri pada waktu itu. Cuma ya dengan kelicikannya pada akhirnya Imam Bonjol kemudian ditangkap dan diasingkan ke Minahasa. Kenapa? Kok ini kok diasingkannya jauh? Ya tidak kemudian dipenjara di situ. Sekali lagi untuk menghilangkan pengaruh, ya, supaya kemudian para padri ini tidak mempengaruhi, ya, tidak bisa mempengaruhi lagi saudara-saudaranya, sehingga kemudian dijauhkan. Ini perang padri. Yang jelas apa yang kita rasakan hari ini, kemerdekaan ditebus dengan darah, ya, ditebus dengan nyawa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat pada waktu itu, tahun 1821, tahun 1833. Kita tengok lagi nih, kita tengok lagi, kita buka lembar sejarah supaya kita rasakan bahwa nikmat merdeka itu sesuatu yang sangat mahal. Kenal sosok ini? Siapa ini? Lihat, tampilannya lihat lagi nih, tampilannya lihat lagi. Jadi jangan dikira bahwa hari itu yang bangkit untuk melawan Belanda itu adalah Muslim, kaum muslimin. Yang hari ini seakan-akan anggar wong ngaku Islam itu seakan-akan tidak Pancasilais. Kalau orang itu komitmen dengan ajaran Islam itu katanya itu tidak setia kepada NKRI. Emang siapa yang selama ini kemudian berjuang membela negeri ini siapa? Kalau bukan para ulama, bukan para santri. Siapa nama beliau? Nama kecil beliau BRM. BRM itu Bendoro Raden Mas. Ini julukan untuk putra sultan. Dulu kebetulan saya punya dosen BRM. Kenapa? Karena beliau itu salah satu kerabat keraton Surakarta. Beliau itu adalah putra dari Pakualaman. Beliau putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Ya. Cuma sayang ya, beliau itu dari garwo selir. Sehingga ketika Sultan Hamengkubuwono III itu wafat hendak mewariskan tahta itu kepada beliau, ya sebenarnya tidak layak karena masih ada garwo permaisuri. Ini dari garwo selir, dari istri selir, ya, sehingga kemudian beliau lebih banyak tinggal di desa bersama rakyat. Maka dari kecil beliau itu nyantri di Tegal Rejo, sekarang itu masuk wilayah Magelang, jadi santri. Salah satu penasehat din, ya, agama beliau adalah Kiai Mojo, itu dari Temanggung, ya, itu Kiai Mojo tempatnya di Temanggung. Nah, beliau kemudian lebih dikenal dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, lebih dikenal dengan nama Diponegoro. Tengok tampilannya, putra sultan, berarti wong Jawa atau bukan? Orang Jawa. Tidak pakai blangkon, tidak pakai ikat, tidak pakai jari, tidak pakai lurik. Beliau pakainya sorban. Beliau itu kemudian juga mengenakan gamis jubah. Kalau hari ini orang yang seperti itu sering disebut gimana? Radikal, kadrun. Yang lebih menyakitkan lagi sekarang kalau para netizen yang nggak suka itu menyebutnya kadrun. Ngertos kadrun apa? Menyakitkan sekali.
Sehingga seakan-akan orang yang seperti itu adalah bukan dari orang pribumi Indonesia yang berjuang sehingga kemudian memunculkan NKRI. Padahal siapa yang berjuang? Tengok nih tampilannya seperti itu. Kiai Majo tampilannya seperti itu. Nanti Sentot Alibasa Prawirodirjo tampilannya seperti itu. Imam Bonjol tampilannya seperti itu. Kebangkitan Islam pada waktu itu memang bisa dirasakan. Beliau lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat, 11 November tahun 1785, tumbuh besar bersama rakyat di Tegalrejo dalam lingkungan pesantren. Santri beliau. Wafat di Makassar, Hindia Belanda, berarti ikut wilayah Sulawesi. Makassar itu di tanggal 8 Januari tahun 1855, usia 69 tahun. 25 tahun beliau dalam penjara. 25 tahun. Yuk kita tengok. Tapi nama beliau sangat viral di Belanda sampai hari ini, Pak. Pokoknya begitu disebut nama Diponegoro, orang Belanda itu masih terngiang-ngiang, traumanya itu masih mereka rasakan. Tahun 1825 sampai tahun 1830 terjadilah perang besar yang sering disebut dengan Java War, ya, atau perang Diponegoro ini, ya. Sekalipun beliau lebih suka menyebut nama perang itu dengan istilah perang sabil. Jadi roh perlawanan pada waktu itu roh jihad. Roh perlawanan pada waktu itu adalah roh jihad, perang sabilillah, fi sabilillah. Kita coba tengok dulu nih, apa sih latar belakang perlawanan Pangeran Diponegoro. Jangan dikira ini didukung keraton, Bapak. Oleh keraton beliau dicap sebagai pemberontak. Sampai tahun 1955 Indonesia merdeka, Pangeran Diponegoro beserta keluarganya itu masih menjadi DPO, masuk dalam DPO, daftar pencarian orang, dikejar-kejar, sudah tidak dianggap lagi sebagai kerabat keraton Ngayogyakarta. Pemberontak. Latar belakang perlawanan. Ingat, ternyata ketika kita dijajah Belanda, tidak semua orang Indonesia atau penduduk pribumi itu merasa dirinya tengah dijajah. Tidak semuanya sensitif seperti itu. Beliau termasuk di antara orang yang memang memiliki sensitivitas dalam urusan seperti itu. Diponegoro melihat bahwa misi Belanda hadir di sini bukan hanya sekedar kepengen menguasai sumber daya alamnya, bukan, tetapi ada 3G yang beliau rasakan. Satu, glory, kekuasaan secara politik. 2, gold, mereka ingin menguasai sumber ekonomi, baik jalur transportasi laut, darat, kemudian sumber daya alam yang ada, perkebunan, pertanian dan seterusnya dikuasai oleh Belanda. Bahkan ternyata bukan cuma itu, bukan cuma dari sisi politis, bukan cuma dari sisi ekonomi, ternyata ada unsur ingin menebarkan ajaran agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Inilah yang disebut dengan gospel. Mereka ingin menebarkan atau melakukan pemurtadan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia pada waktu itu. Itu yang dirasakan oleh Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya sekedar, oh ini kuburan nenek moyangnya Diponegoro dijadiin jalan, kemudian itu menjadi sumber kemarahan sehingga kemudian muncul perang Diponegoro. Enggak, terlalu kecil urusan itu. Yaitu bagian dari pemantik emosi, iya, tetapi ada yang lebih dari itu. Latar belakang yang lain, beliau itu karena memang hidup bersama rakyat, tinggal bersama kalangan rakyat jelata, tidak berada di keraton yang segalanya ada, tinggal kongkon pasti datang. Beliau merasakan, oh penduduk pribumi itu terzalimi dengan apa yang disebut dengan landrent. Landrent itu status penduduk pribumi, itu statusnya nyewa tanah kepada Belanda. Coba bayangkan, kita lahir besar tumbuh di sini, tetapi kita statusnya nyewa tanah kepada Belanda, sehingga mereka panen, hasil panenan diambil, pajak sangat tinggi. Bahkan jenengan itu sekedar ngelewatin suatu jalan bopong anak, jenengan dihitung kena pajak, anak yang dibopong ikut kena pajak pada waktu itu. Ini yang dirasakan oleh Pangeran Diponegoro. Sementara di sisi lain, mohon maaf,
Jangan dikira keraton para adipati itu berpihak kepada rakyat. Enggak, mereka itu berpihak kepada Belanda. Kenapa? Merasakan manisnya kue Belanda itu tadi. Ini yang memunculkan, menyulut kemarahan juga. Beda ya, di zaman Sultan Hamengkubuwono II itu memang belum melakukan perlawanan, kemudian beliau pun diasingkan, gitu kan. Tapi setelah itu beda lagi. Dan tampaknya Belanda memang sengaja ingin membenturkan antara ulama dengan santri dengan birokrasi keraton yang ada. Memang sengaja ingin dibenturkan. Kebanyakan daripada birokrat keraton-keraton itu justru malah menjadi antek, perpanjangan tangan dari Belanda. Nanti para adipati-adipati yang ada itu justru mendapatkan penghargaan dari Belanda. Kenapa? Karena melakukan perlawanan dengan Diponegoro. Subhanallah. Termasuk Patih Danurejo itu anteknya Belanda. Nah, alasan yang keempat, ternyata Diponegoro punya cita-cita tinggi. Beliau ingin Islam itu ditegak di tanah Jawa, aturan syariat Allah itu bisa ditegakkan di tanah Jawa. Ini termasuk di antara perkara yang paling tidak diterima oleh Belanda. Makanya keberadaan Diponegoro oleh penduduk pada waktu itu dianggap sebagai satrio piningit. Beliau dianggap sebagai kemunculan Ratu Adil. Beliau dianggap sebagai the savior, penyelamat, karena mereka merasakan penduduk pribumi tengah tertindas, terzalimi betul. Maka beliau kemudian diberi julukan ini, Sultan Abdul Hamid Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawa. Subhanallah. Saya tanya, Islam atau bukan? Islam. Kalau nggak ada ruh jihad itu nggak ada perjuangan seperti itu. Ini dibangun dari ruh jihad. Dari latar belakang inilah terjadi perang besar. 5 tahun Pak, tidak panjang kalau dibandingkan dengan tadi perang Padri 35 tahun. Ini nggak lama. Kenapa? Beliau tidak banyak mendapatkan dukungan dari para adipati yang ada di tanah Jawa. 2, beliau tidak cukup memiliki dana untuk melakukan perlawanan. 3, beliau memobilisasi masyarakat yang memang tidak memiliki kemampuan tempur. Ini satu titik lemah, tapi betul-betul traumatik sehingga kemudian 15.000 tentara VOC tewas, 7.000 tentara VOC tapi berasal dari pribumi, 8.000 betul-betul tentara VOC yang dari Belanda mati selama kurun waktu 5 tahun itu. Maka dianggap bahwa ini sebagai satu ancaman luar biasa. Dengan strategi perang gerilya itu terus dipelajari sampai hari ini. Taktik perang gerilya itu kemudian menjadi inspirasi militer-militer yang ada di dunia. Inilah pendekar Gua Selarong ya ini. Siapa? Diponegoro. Dan ada yang menarik, sebelum terjadi perang Diponegoro itu Belanda itu ternyata nyari pinjaman ke Bank of Calcutta, VOC ya. Bank of Calcutta itu ada di India, senilai kalau tidak salah mungkin antara 20 sampai 30 juta golden untuk membeli berbagai alat tempur, membiayai peperangan yang ada. Tahukah Anda yang jadi boreh, yang jadi jaminan apa? Ternyata Belanda menjadikan tanah Jawa sebagai jaminan. Nek ora iso nyarutang, tanah Jawa itu menjadi milik Bank of Calcutta yang ada di India. Jahat enggak? Jahat sekali. Kerugian Belanda mencapai 20 juta golden, menghancurkan VOC dan tidak pernah bisa bangkit lagi setelah itu. 20 juta golden. Tapi kaum muslimin, 200.000 mujahidin syahid. Jangan dikira merdeka itu hal yang murah. Enggak kaum muslimin. 200.000 para mujahidin, pasukan tempurnya Diponegoro itu terbunuh di jalan Allah. Dan itu dengan satu kelicikan yang dilakukan oleh Belanda. Ramadan ya,
Waktu itu di bulan Ramadan, Diponegoro beserta pasukannya beliau ngecamp di pinggir Kulon Progo. Sekarang itu perbatasan antara Wates dengan Yogyakarta. Beliau lebih memilih untuk banyak berzikir, beribadah karena di bulan Ramadan. Saat itu beliau mendapatkan undangan oleh Gubernur Jenderal Van de Kock, penguasa Belanda pada waktu itu, untuk melakukan perundingan tepat di hari raya Idul Fitri. Beliau berprasangka baik karena memang pada waktu itu kultur yang ada yang namanya bulan Syawal, Idul Fitri adalah saat untuk berdamai, saat untuk bahagia, saat untuk menyambung kekerabatan dan seterusnya. Beliau Diponegoro pun berprasangka baik dengan Jenderal Van de Kock. Maka kemudian undangan untuk melakukan perundingan pertemuan di Magelang, beliau pun hadir tanpa pengawalan, ya hanya beberapa saja, tidak dengan persenjataan. Sayang di saat itu ternyata dicurangi. Beliau tidak untuk berunding, tidak, tapi ternyata begitu beliau sampai di sana, kemudian beliau itu dirangket, beliau ditangkap, yang kemudian dipenjarakan 1 tahun di Batavia, kemudian dikirim ke Manado, sampai akhirnya 25 tahun berada di penjara Fort Rotterdam yang ada di Makassar sana. 25 tahun dengan pengkhianatan seperti itu. Sempat dijanjikan beliau akan dihajikan oleh Belanda, sampai akhir hayat beliau janji itu prank saja, itu hanya kebohongan saja yang dilakukan oleh Belanda. Tapi beliau menyusun satu buku, Babat Perang Diponegoro, 1200 halaman, yang masing-masing halaman itu 15 baris dalam bentuk syair tembang, tapi isinya adalah kisah peperangan beliau, termasuk catatan sejarah yang ada dalam kurun waktu beliau itu hidup, ditulis dalam huruf Arab pegon, Arab tapi berbahasa Jawa. 1200 lembar sudah diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Peter Carey, orang Belanda. 40 tahun beliau melakukan penelitian, kagum betul dengan sosok Diponegoro ini. 7 tahun setelah beliau itu di penjara, Gubernur Jenderal yang ada kemudian datang. Mereka minta maaf bahwa sikap mereka menangkap Diponegoro ketika di Magelang itu sebenarnya adalah satu perkara yang sangat hina. Mereka menyadari itu, bahwa itu adalah satu perkara yang sangat tidak etis yang telah dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan dalam kurun waktu hampir 1 abad, beliau dan keluarga beliau jadi buron. Oleh Keraton Yogyakarta tidak dianggap lagi sebagai kerabat keraton, sementara oleh penguasa pada waktu itu, yaitu Hindia Belanda beserta kemudian jajaran-jajarannya pun dianggap sebagai pemberontak. Maka jangan dikira sampai hampir tahun 1960-an keluarga Diponegoro itu terpencar, tidak ada yang berani mengaku bahwa dia itu adalah keturunannya. Padahal beliau dengan istri 4, beliau cukup banyak memiliki putra, kalau tidak salah sampai 35 atau 37 putra. Konon ada sandinya, konon rumah kerabat Diponegoro itu ditandai di sebelah kanan itu ada pohon sawo, dan di sawo kecil, di sebelah kiri itu ada pohon kemuningnya. Konon sandinya seperti itu adalah kerabat atau anak turun dari Pangeran Diponegoro, seperti itu. Artinya kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, kemerdekaan diraih dengan perjuangan, bahkan dengan tetesan darah para syuhada. Bukan sesuatu yang murah, kaum muslimin. Maka mestinya kita mensyukuri dengan syukur yang benar. Ini sesuatu yang mahal. Kalau kita enggan bersyukur dengan syukur yang benar, gampang kok Allah mencabut nikmat yang sudah dianugerahkan kepada suatu kaum, kemudian dicabut, diambil lagi, mudah bagi Allah. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Siksaan, yaitu dicabutnya nikmat merdeka misalnya, yang demikian itu bi anallaha adalah karena sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubahnya. Sudah dikasih nikmat kok nggak mau bersyukur, Allah ambil nikmat itu.
Jadi jangan dikira ketika tidak disyukuri dengan benar, nikmat merdeka itu akan diambil oleh Allah. Mungkin wujudnya sudah beda, Pak. Bukan imperialisme sebagaimana dulu Belanda menduduki Indonesia, bukan sebagaimana Jepang menduduki Indonesia. Mungkin bentuk penjajahannya bentuk lain, penjajahan dari sisi ekonomi. Jenengan kelihatannya merdeka tapi sebenarnya kuli di negeri sendiri. Jangan-jangan karena kita tidak mampu bersyukur dengan benar. Aman diganti dengan takut ketika enggan bersyukur. Tenang akan diganti dengan keresahan. Kemakmuran diganti dengan kemiskinan. Kemuliaan akan diganti dengan kehinaan. Kebahagiaan akan diganti dengan penderitaan. Kapan? Ketika nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada suatu kaum, ternyata mereka enggan untuk mensyukurinya. Diambil lagi oleh Allah. Hari ini kita akan dijajah lagi nih dengan COVID-19 ini. Dijajah sama corona sekarang. Sekarang orang itu mau dipenjara itu istilahnya itu nggak butuh sidang. Begitu dites positif, cekel 15 dino mlebu kurungan. Pakai sidang? Enggak. Hasilnya dikasihkan, oh ini hasil ini loh, hasil labnya jenengan itu positif, nggak dikasihkan. Duit untuk menangani corona satu daerah 2,7 triliun, nggak boleh diaudit. Arep tinggal apa silahkan, besok nggak boleh ditanya ke duit 2,7 triliun entek ngomong apa, tidak boleh ditanyakan. Menarik toh. Jangan-jangan kita salah bersyukur gitu kan. Cara mensyukuri merdeka kita kayaknya keliru ini. Enggan disyukuri nikmat merdeka yang sudah Allah kasihkan kepada kita, kok tidak disyukuri, siap Allah akan timpakan musibah. Rumusnya gitu Pak. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu tidak lain dan tidak bukan itu kan karena sikap kalian sendiri. Sudah dikasih nikmat kok tidak kemudian mau tunduk taat kepada yang memberi nikmat, ya nanti Allah akan hukum dengan bencana. Mestinya kalau kita itu beriman dan bersyukur, Allah pasti jauhkan kita dari berbagai macam bala bencana. Itu sudah rumus, ini janji Allah. An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah itu akan menimpakan bencana kepada kalian jika kalian itu beriman bersyukur? Kalau beriman bersyukur, gak akan dikasih musibah. Kayaknya syukur kita salah sehingga tidak dianggap sebagai wujud syukur yang benar, sehingga kemudian coba catatan sejarah, berapa kali negeri kita itu digoncang dengan gempa, berapa kali negeri kita itu kemudian diluluh lantakkan dengan tsunami, berapa kali negeri kita itu kemudian banjir bandang yang kemudian meluluh lantakkan yang ada, berapa kali negeri kita bahkan mungkin tempat-tempat terdekat kita itu kemudian dikasih bencana longsor, puting beliung dan berbagai musibah yang lain. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita mensyukuri. Jangan-jangan syukur kita bukan syukurnya sebagai seorang muslim gitu kan. Karena mungkin orang Hindu punya cara syukur, orang Buddha punya cara syukur, orang Kristen punya cara bersyukur. Kita umat Islam mestinya punya cara syukur, tapi cara syukur kita ternyata tidak sebagaimana seorang muslim mestinya bersyukur. Enggan bersyukur, nikmat bukan bertambah, semakin berkurang, semakin berkurang. Rumusnya kan gitu. Kita dapat nikmat disyukuri, Allah tambah. Nikmat lagi kok disyukuri, Allah tambah. Itu sudah dimaklumatkan. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Ini sudah maklumat dari Allah Rabb Azza wa Jal. Pokoknya kalian mau syukur, aku tambah nikmat itu kepadamu. Loh, rasanya kita sudah bersyukur, kok ternyata kayaknya nggak ditambah. Berarti ada yang salah dengan cara syukur kita. Umur kita berapa? Negeri kita nih, negeri kita. Umurnya berapa? 75 tahun. Kalau usia manusia 75 tahun itu gimana? Mestinya uripe pun tenang nopo tiring? Mestinya sudah tenang Pak.
Ibaratnya niku garek menikmati masa kerja keras yang sudah dilakukan ketika muda. Patut napa mboten? 75 tahun sertifikat lemah hejik di sekolah ke patut napa mboten? Ngertos maksudnya napa mboten? Mosok 75 tahun cek golek utangan neng bank bae. Bangetan apa mboten? Duh, masalahnya kita seperti itu. 75 tahun ekonomi bukan kian maju, utang kita saja yang semakin bertambah. Hari ini utang kita 4.800 triliun. 4.800 triliun nek digelar sak penusupan wae kuwi kandele duit kuwi bisa 2 meter, Pak. Mestinya kita kan sudah merancang 75 tahun Indonesia merdeka, sudah bebas hutang. Mestinya sudah dipikir sejak 50 tahun yang lalu. Sekarang ya Allah, kita lewat jalan tol 1 kilo kita lewat 1.000 perak. Kita mau ke Jakarta masuk tol kok kemudian di Pemalang, di Pekalongan ini 500.000. Saya tanya, orang Indonesia keseleberan enggak? Keseleberan enggak duit yang jenengan bayar? Dulu masih ada petugas pegawai itu yang nerima setoran di pintu-pintu tol seperti itu. Sekarang enggak, cuma ada mesin, kita suruh tempel kartu saja, tempel. Orang wonge duitnya langsung neng investore. Kalau yang bangun itu orang Cina, duit itu langsung lari ke sana. Nggak mampir sedikit pun di tempat kita. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakitnya tuh di sini. Coba bayangkan. Yang namanya tenaga kerja asing, sekolah hembuh opo, keahlian hembuh opo. Saya tanya, di Indonesia gajinya lebih tinggi apa lebih rendah daripada pribumi? Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Di sana mungkin sebenarnya mereka mungkin lulusan di sini mungkin SMP, sampai di sini dikasih pakaian mungkin putih-putih, disuruh tes swab ke kita, bayarannya itu bayaran dokter. Sakit gitu kan. Kok kayaknya kita tidak menjadi tuan di negeri kita sendiri. Mestinya 75 tahun kekuatan kita semakin diperhitungkan. Dibandingkan di bangsa-bangsa lain, mestinya kita semakin diperhitungkan. Bukan menjadi kuli di negeri sendiri, Pak. Sekarang tenaga kerja lokal kalau mau kerja statusnya outsourcing. Nopo outsourcing? Ngertos outsourcing nopo betul? Sakit lagi, Pak. 6 bulan kerja, oh jenengan kontraknya ora diperpanjang, ya wis kemudian dikeluarin, dapat pesangon? Enggak, dia kemudian nyari-nyari kemudian pekerjaan lagi, kontraknya 6 bulan lagi dan seterusnya, enggak ada lagi istilah karyawan tetap, enggak ada lagi, Pak. Ini perbudakan model baru, legal dengan jaminan hukum lagi. Ya Allah, jangan-jangan syukur kita salah, mensyukuri nikmat merdeka itu salah. Dan satu-satunya jalan agar kita itu kemudian diridhoi oleh Allah, ya harus disyukuri dengan benar. Makanya syukur jalan menggapai ridhonya, sehingga kemudian kita berharap negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya ketika kita itu bisa bersyukur dengan benar, Allah ridho. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kalian enggak mau syukur, Allah ki mau sugih kok, Pak. Ora butuh imane sampean. Bawang sa Indonesia itu kufur kabeh, Allah itu enggak bangkrut. Wala yarda li ibadihil kufar, Allah tidak ridho dengan kekufuran hamba-hambanya. Wa in taskuru yen sira padha gelem syukur yardahu lakum, Allah akan beri keridhaan kepadamu. Nek Allah pun ridho, suatu negeri kok sudah diridhoi Allah, kira-kira gimana, Pak? Suatu negeri Allah kok ridho kepada penduduknya. Ingat, menjadi negeri yang diridhoi itu cita-citanya Pangeran Diponegoro. Makanya opsi terakhir tadi yang kita sebutkan, beliau kepengen
Islam itu tegak di tanah Jawa itu, sehingga kemudian beliau menjadi Khalifatullah ing tanah Jawa. Sebenarnya yang diharapkan supaya negeri itu kemudian dibukakan keberkahannya, sebagaimana yang dijanjikan Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri pada mau beriman, pada mau bertakwa, sungguh kata Allah, la fatahna, lam taukid, sungguh kata Allah, pasti kata Allah, kami akan bukakan alaihim, atas mereka, barakatin, berkah, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Coba kita sangat berharap negeri kita seperti itu. Yang disebut-sebut lempar batu jadi lempar tongkat saja jadi tanaman, mestinya kan makmur sekali, Pak. Yang mungkin dulu pernah kami sampaikan, nah dibandingkan dengan Arab, suburan mana sih tanahnya antara negeri kita dengan tanah Arab? Negeri kita lah. Yang sering kami sampaikan, lempar tongkat aja jadi tanaman. Kita makan semangka saja kok kemudian bijinya jatuh, besok bijinya itu tumbuh, besok-besoknya lagi tahu-tahu kita bisa panen semangka. Kayak gitu ya. Di Arab makan semangka, bijinya jatuh, bijinya jadi apa? Kuaci. Jadi kuaci, jadi kering. Lempar tongkat di sana jadi apa? Jadi kayu bakar. Tapi Allah bukakan berkah, Bapak, dari langit, dari bumi. Begitu dibor tanah di bawahnya itu isinya apa? Minyak. Indonesia ikut-ikutan. Sidoarjo dibor, keluarnya apa? Ya Allah, lumpur, Pak. Jangan-jangan ada yang salah sehingga Allah tidak bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Yang isinya emas di Freeport, di Newmont, siapa yang punya? Siapa yang punya? Amerika. Hak konsesi kita cuma 2,5%. Kalau mereka itu dapat 100 ton emas, kita cuma kebaikan 2,5 ton. Coba. Di Newmont sana, Nusa Tenggara Barat, ada gunung tambang emas. Kehidupan pekerja dan juga pemiliknya itu sudah kaya Las Vegas. Tapi begitu dikeluar batas itu, penduduk asli Nusa Tenggara Barat, air bersih saja susah, makannya masih talas bakar dan seterusnya. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita mensyukuri. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya kita mensyukuri nikmat? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang mau pulang? Ada yang mau pulang? Silahkan. Udan gimana gitu. Tawa kayak kan mulih gitu, tawa. Kita lanjutkan, siap? Kita lanjutkan ya. Ini ada yang baru nih, teh manis. Kayaknya kemarin kita bahas Ikromu 7 ya. Jadi panitianya mungkin gak enak ngasih air mineral. Padahal jane yo senengnya air mineral, malah diganti teh manis. Gak apa-apa. Kita lanjutkan. Tadi gimana? Kita sudah mendapatkan 2 pokok kefahaman. Satu, bahwa kemerdekaan nikmat yang tak ternilai, ditebus dengan darah, keringat, nyawa para syuhada terdahulu. 2, nikmat merdeka ini wajib disyukuri. Kalau tidak, nikmat akan dicabut. Kalau tidak, bencana akan menimpa. Kalau tidak, poin ketiga apa masih ingat? Poin ketiga apa tadi? Nikmat bukan bertambah, malah berkurang. Dan nikmat merdeka harus disyukuri supaya Allah bukakan keberkahan bagi negeri kita dari langit dan dari bumi. Terus bagaimana cara mensyukurinya? Kayak gini. Lomba balap ngedot. Coba.
Kalau tadi keseriusan Pangeran Diponegoro untuk merebut kemerdekaan, supaya mereka itu tidak tertindas, itu harus dibayar dengan darah. 200.000 pejuang terbunuh. Mereka harus membayar 40 tahun kebijakan land grant. Itu setelah itu semua petani di negeri kita itu harus bercocok tanam, tapi tidak boleh mendapatkan hasil. 40 tahun Pak, sejak tahun 1830 sampai tahun 1870. 40 tahun, karena kita kalah, dihitung kalah, harus menebus kekalahan, kerugian Belanda. Dan hasilnya negeri Belanda itu bisa membendung laut untuk memperluas daratan mereka, untuk pompa air pakai kincir. Sampai hari ini kincir yang dibangun 400-an tahun yang lalu, 500-an tahun yang lalu masih utuh dari kayu terembesi yang katanya berasal dari Indonesia. Sementara hari ini kita mensyukurinya dengan seperti ini. Kita mensyukurnya dengan seperti ini. Demi mendapatkan kaos oblong, celana kolor, rela menginjek-injek saudara sendiri. Itu gambaran. Jangankan miliaran, triliunan demi kaos oblong yang digantung saja kita nginjek saudara kita kok. Apalagi dana miliaran. Ibu-ibunya gini, joget bola katanya, joget bola. Yang agak jorok dikit kayak gini. Syukur, katanya syukur sudah mendapat nikmat merdeka. Ini wujud syukur. Anak-anaknya suruh ngaji di TPQ, dapat hadis dilarang makan sambil berdiri. Ibunya ya nyontoin makan kerupuk sambil nari-nari. Besok lombanya pakai masker ya, jadi lomba makan kerupuk tapi pakai masker. Siapa yang bisa habis duluan dia pemenangnya. Berarti maskernya harus dimakan dulu itu jadinya. Atau yang kayak gini nih, perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah malah dijadiin lomba. Bukankah Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau berpakaian seperti perempuan dan seterusnya? Atau begini, atau yang kayak gini. Itukah wujud syukur? Silahkan direnungi. Itukah wujud syukur? Jika iya, jika itu semua memang dianggap iya, inilah wujud syukurnya, maka kita khawatir. Oh layak jika kemudian kita belum mendapatkan tambahan nikmat, kita belum terjaga dari berbagai bala bencana. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakura, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur, itu sangat sedikit. Kebanyakan orang itu keliru memaknai syukur, itu keliru. Jangan-jangan 75 tahun kita merdeka seperti itu, selama ini kita keliru di dalam mewujudkan syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang ada. Hari ini kita ambil 2 poin saja. Syukur syaratnya 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Disebut syukur yang benar sebagai seorang muslim, syaratnya 2 saja. 1, mengakui nikmat merdeka itu datangnya atau pemberian dari Allah. Ini poin penting yang harus muncul. Nikmat merdeka itu dikasih siapa? Allah, karunia dari Allah. Jangan-jangan negeri kita, bangsa negeri kita, orang-orangnya mirip Qarun, ketika dia dikasih nikmat oleh Allah tidak bisa atau tidak mampu mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Qarun dikasih oleh Allah harta yang banyak, tapi ketika disuruh tunduk, disuruh bersyukur, gembeleng dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi, aku bisa mendapatkan kekayaan yang sedemikian banyak ini adalah karena kepinteranku, karena kerja kerasku, karena perjuanganku, karena prihatinku. Jangan-jangan kita gembeleng sama Allah, mengakui nikmat merdeka datangnya dari Allah saja nggak bisa.
Maka Qarun nasibnya gimana? Fa khasafna bihi wa bidarihil ad, kami benamkan Qarun beserta harta bendanya itu ke dalam bumi. Kita khawatir ketika Allah tidak memperhitungkan syukur kita sebagai syukur yang benar, jangan-jangan justru kita akan dibenamkan dalam peradaban-peradaban dunia modern hari ini. Allah sudah menyeru kepada kita, ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum, he menungso do elingo nikmat sing wis ingsun paringke kelawan sira kabeh, do elingo Allah ki wis paring nikmat sing kathah kelawan sira. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, adakah Tuhan-Tuhan lain yang memberikan rezeki kepada kalian itu dari langit dari bumi? La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Dia. Fa anna yufakun. Kenapa kalian itu berpaling dari ketauhidan, dari ketundukan, dari ketaatan? Kenapa yang diuri-uri kesyirikan? Kenapa kemungkaran merajalela? Kenapa akhlak kedustaan, kebohongan, pengkhianatan justru membudaya? Akui nikmat itu datangnya dari Allah. Ingat, merdeka karunia-Nya. Bukan karena perjuangan dua orang dari penduduk negeri ini. Seakan-akan hari ini ada yang mengklaim sing mendirikan negeri ini bapakku, keluargaku tok, seperti itu. Kok iso-iso neng gembeleng teman. Ini dimensi pertama. Bagaimana dimensi pertama? Mengakui nikmat merdeka itu dikasih siapa? Pemberian dari Allah. Nek pun saged ngrumangsa bilih nikmat niku peparingan Allah, maka dimensi yang kedua, siap tunduk taat dengan aturan Allah, siap tunduk taat dengan syariatnya. Ini wujud syukur yang paling berat di sini. Secara person saja, secara person tidak sedikit kok orang bisa mengakui, alhamdulillah kayak aku rezekinya sehingga omber. Dilalah nandur lombok ya pas panennya akeh regane larang, nandur kentang ya dilalah seperti itu, alhamdulillah. Ngene alhamdulillah temenan. Ditakoni dari ka salat apa ora? Lah kuwi lha nyurung kober jam. Jere rumangsane wis syukur banget sing kaya gitu. Ini skup perorangan loh ya, skup perorangan. Kalau kita berbicara tentang negeri, berarti ada cakupan yang lebih luas yang harus kita pahami. Siap tunduk taat dengan aturan Allah, siap sepakat dengan syariatnya. Coba kita renungi ayat ini, Al-Anfal 26. Ini kisah tentang kaum muslimin ketika masih lemah di kota Mekah. Tapi ini menjadi gambaran kita dulu pernah terjajah kemudian merdeka, ya mirip-mirip lah, kita coba sangkut pautkan ke situ. Wadakuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard. Ingatlah ketika kalian itu masih sedikit, kalian itu lemah di bumi ini. Takhafuna ayatakhotofakumun nas, kalian itu kemudian ditimpa ketakutan, khawatir diculik, khawatir dipenjara dan seterusnya. Fa'awakum wa ayadakum bin nasrih, maka kemudian kami kuatkan kedudukanmu, ya. Kami berikan tempat tinggal kamu, yaitu anggap saja itu adalah wujud dari kemerdekaan. Kita dikasih kedudukan, dikasih kedaulatan. Wa razaqakum minat thayyibat, dan kami berikan kepadamu rezeki dari yang baik-baik. Mestinya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Syukur di dalam ayat ini para ulama menyebutkan tunduk taat dengan syariatnya. Ini yang kayaknya berat. Saya ajak bernostalgia. Ternyata pendiri negeri ini yang kebanyakan tadi pejuang-pejuangnya itu adalah muslim, yang kemudian di zaman pergerakan nasional itu juga kebanyakan muslim yang bergerak. Ingat, yang radikal, yang non kooperatif rata-rata itu adalah ulama dan juga santri. Yang kemudian kooperatif dengan Belanda pada waktu itu kebanyakan, mohon maaf, dari kalangan adat. Jangan dikira Budi Utomo itu baik, dia itu sangat benci dengan Islam. Kenal Budi Utomo? Pergerakan yang dianggap sebagai awal rintisan pergerakan nasional. Kejawen.
Dia menjelek-jelekkan Rasulullah Muhammad SAW. Dia menganggap bahwa yang namanya umat Islam itu, mungkin bahasa kita hari ini kadrun, mereka sudah mengatakannya. Maka pendiri-pendiri negeri ini yang tidak sedikit diantaranya Muslim sudah berusaha untuk mewujudkan kesyukuran itu. Nanti ya, hakikat syukur adalah ketundukan, ketaatan kepada yang memberi nikmat, berusaha mencari keridhoannya, berserah diri dan yakin dengan aturannya, dimunculkan dengan apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Disahkan tanggal 22 Juni tahun 1945. Coba dibaca. Ini pendiri negeri ini sudah berusaha mewujudkan syukur dengan benar. Coba. Dimensi syukur pertama tadi apa? Dimensi pertama orang disebut syukur tadi pertama apa? Mengakui nikmat datangnya dari siapa? Ini ada di alinea pertama. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan nasional yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ada 2 poin. Negeri kita resmi mengakui kemerdekaan adalah karunia Allah. Poin yang keduanya adalah dengan jerih payah usaha keinginan dari bangsa ini mengakui dari Allah, dan kita sudah berikhtiar dengan jihad yang ada. Kita tengok sekarang bentuk syukur yang kedua apa? Bentuk syukur yang kedua apa? Tadi kan mengakui nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua apa? Siap tunduk dengan aturannya Allah. Kita baca alinea kedua tapi bagian yang akhir saja. Ya. Maka disusunlah kemerdekaan nasional Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat yang sangat indah. Para pendiri negeri ini sudah mengungkapkannya bahwa wujud syukur itu tadi mengakui nikmat datangnya dari Allah, wujud syukurnya siap tunduk taat kepada syariatnya Allah. Coba. Sayang, 7 hari sebelum proklamasi itu dibacakan, konon ada utusan dari Indonesia Timur menuntut 7 kata di dalam sila pertama di dalam Piagam Jakarta dihapus. Kalau tidak, mereka akan memisahkan diri dari Indonesia. Kata-kata yang menunjukkan kesyukuran itu tadi dengan terpaksa dihapus. Dan sebenarnya terus diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam ya sampai pemilu tahun 1955 oleh Masumi dan seterusnya. Kalimat itu tetap diperjuangkan. Inilah mungkin gambaran wujud syukur, belum termasuk wujud syukur yang sesungguhnya, sehingga kemudian belum dibukakan berkah dari langit dan dari bumi, mungkin di poin ini. Jadi syukur adalah mengakui kemerdekaan karunia dari Allah Ta'ala. Dimensi yang kedua, siap tunduk taat kepada yang memberi nikmat. Kita siap hidup diatur dengan syariatnya. Itulah wujud syukur yang sesungguhnya. Hari ini apa yang bisa kita perbuat? Setidaknya kita memulai dari diri kita sendiri. Yuk kita tegakkan Islam di diri kita, di keluarga kita dan seterusnya, sampai akhirnya kita berharap bahwa seluruh penduduk negeri ini pun kemudian sepakat dengan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah. Sehingga janji Allah tadi bagaimana? Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri pada mau beriman, pada mau bertakwa, sungguh kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Iman dan takwa yang sesungguhnya adalah kita berislam secara kafah, siap diatur dengan aturan Islam di segenap aspek kehidupan. Itulah iman dan takwa yang sesungguhnya. Kira-kira siap? Kira-kira siap? Insya Allah. Kita berharap negeri kita memang dijadikan oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun
wa rabbun ghafur. Ayo kita mulai syukur yang benar, insyaallah lah kita awali. Mungkin tidak semudah membalik tangan besok kemudian jadi indah, tidak. Prosesnya panjang untuk betul-betul bisa bersyukur kepada Allah dengan ketundukan dan ketaatan. Ya mari kita mulai saja dengan apa yang bisa kita lakukan di hari-hari ini tentunya ya. Baik kaum muslimin rasyidkumullah, insyaallah inilah kaji kita sekedar sebagai perenungan di pertengahan Agustus. Ya biasanya ini euforianya adalah hura-hura dan seterusnya. Ya alhamdulillah ada hikmah dengan adanya Covid ya, jadi ayem, banyak berdoa, banyak bertafakur, banyak merenung dan seterusnya gitu kan. Nah, semoga ini menjadi awal kebaikan lah bagi kita. Datangnya Covid, isu Covid yang ada membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah tentunya ya. Baik kaum muslimin rasyidkumullah, nyuwun ngapunten bahwa enten atur kawula ingkang boten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.